Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita percaya perlindungan Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita kembali lagi merenungkan firman dari Mazmur 27 dengan tema aman di dalam Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang pasti merindukan hidupnya aman, tentram, bahagia, sejahtera. Tapi buktinya seberapa apapun usaha kita untuk merasa aman, ada saja gangguan dari luar yang membuat kita rasa takut dan gentar. Kita berusaha untuk terhindar dari kecelakaan, tapi masih aja terserempet. Kita berusaha rumah aman dikunci, tapi masih ada orang saja yang mencuri. Dan banyak realita kehidupan lainnya yang kita alami. Dalam Mazmur 27 ini, Daud menuliskan betapa hidupnya merasa aman karena dia berada dalam perlindungan Allah. Apa yang membuat Daud begitu yakin hidupnya yang aman? Yang pertama, Daud itu hidup takut akan Allah. Di ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hidup takut akan Allah itu bukan seperti kita takut kepada hantu, tetapi takut akan Allah adalah suatu keyakinan, pengakuan bahwa Allah itu lebih besar dari apapun di dunia ini. Daud saat itu dalam posisi dikepung oleh musuh, tapi dia katakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku, tidak takut hatiku, aku tetap percaya. Ini suatu keyakinan iman seorang yang hidup takut akan Allah. Memang ada banyak hal yang kita takutkan di dunia ini, tetapi jangan sampai menggoyahkan iman percaya kita. Kita belajar dari Daud, saat itu ia mungkin merasa takut, tapi dia lebih takut lagi kepada Allah yang berkuasa. Takut akan Allah yang justru membuat Daud merasa aman dari musuhnya, karena ia tahu betapa berkuasanya Allah. Yang kedua, Daud mempercayakan hidupnya kepada Allah di ayat 4. Salah satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud menyadari tempat teraman di dunia ini adalah ketika diam di rumah Tuhan. Kira-kira tempat teraman di dunia ini mana yang bisa menjamin kita akan aman, tentram, dan nyaman? Kapan saja, di mana saja kita bisa celaka. Oleh sebab itu Daud menyadari hal ini, sekalipun dia seorang raja dengan banyak prajurit, tetapi ia tahu bahwa hanya Allah lah tempat perlindungan yang sempurna. Bapak Ibu, marilah melalui renungan ini kita kembali lagi tekun mencari Tuhan dalam waktu-waktu pribadi kita, karena kita sadar tidak ada di dunia ini yang dapat menjamin keselamatan hidup kita. Kisah Daud membuktikan bahwa ia menang terhadap musuh, ia dapat merasa aman, tentram, karena ia hidup dekat dengan Allah. Jangan kita menjauh dari Tuhan, biarlah ketakutan, kecemasan, kegentaran kita itu justru mendorong kita untuk lebih lagi mencari firman-Nya. Di akhir ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, di mana Daud boleh menuliskan kisah hidupnya, pengalamannya bersama Allah, bagaimana ia begitu merasa aman, bahagia, terentram, sukacita dalam menjalani hidupnya, karena dia tahu dia bersama Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupnya, ada Allah yang tidak tinggal diam atas segala perkara hidupnya. Allah Daud sama dengan Allah yang kami sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang juga memelihara hidup kita, Allah yang akan memberikan rasa aman, tentram bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Itu yang kami imani Tuhan, di tengah situasi pandemi ini Tuhan, di tengah goncangnya dunia saat ini. Kami akan merasa aman karena Engkau beserta kami, karena betapa berkuasanya Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat, para pendengar di rumah. Engkau Allah yang mengenal mereka, Engkau Allah yang akan berperkara atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.